Ketika kita diberikan pilihan, apakah kita ingin menjadi golongan yang pertama, al-mu'minul qawi, ataukah ingin menjadi golongan yang kedua, al-mu'minul dha'if, tentu kita akan memilih untuk menjadi golongan yang pertama. Tetapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah puasa di dalam Al-Qur'an, Allah mulai dengan menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Seolah Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman dan mendapati bulan Ramadan, pasti mereka akan melaksanakan ibadah puasa. Namun demikian, di antara orang-orang yang beriman, kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah pesan. Biasanya kita menerima pesan dari ayah, menerima pesan dari ibu, dari ustadz, guru, dan ustazah. Tapi sekarang kita berkesempatan mendengarkan pesan langsung dari Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sanadnya nanti bersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman, orang yang beriman dan imannya disifatkan dengan kuat, itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding orang-orang yang beriman dan tetapi imannya disifatkan dengan lemah. Para pendengar, ketika kita diberikan pilihan, apakah kita ingin menjadi golongan yang pertama, al-mu'minul qawi, ataukah ingin menjadi golongan yang kedua, al-mu'minul dha'if, tentu kita akan memilih untuk menjadi golongan yang pertama. Tetapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi? Maka para ulama kemudian memberikan tafsiran terhadap hadis tersebut. Kemudian ulama menjelaskan setidaknya ada 3 aspek yang harus dikuatkan agar nanti masuk ke dalam kategori al-mu'minul qawi. Aspek yang pertama, yang merupakan aspek yang paling pokok, adalah meningkatkan imannya. Iman akan melahirkan nanti ketakwaan, dan takwa akan memunculkan sifat-sifat baik dari diri seseorang. Jujur adalah sifat yang baik, penyayang adalah sifat yang baik, lemah lembut adalah sifat yang baik. Ketika sifat-sifat baik tersebut kemudian terkumpul di dalam diri seseorang, maka itulah yang kemudian disebut dengan takwa. Makanya ketika seseorang yang beriman pasti nanti akan melahirkan ketakwaan. Dan ketika seseorang tersebut takwa, maka pasti akan lahir sifat-sifat baik dari dirinya. Ketika seorang ayah beriman dan bertakwa, pasti akan sayang kepada istri dan anaknya. Ketika seorang ibu beriman dan bertakwa, pasti akan sayang kepada suami dan anaknya. Begitupun seorang anak mengaku beriman dan bertakwa, pasti dia akan sayang kepada saudara dan berbakti kepada orang tua. Maka di dalam banyak kesempatan di dalam Al-Quran, Allah sandingkan iman dengan ketakwaan. Di dalam awal surat Al-Baqarah, kita membaca, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Di dalam ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, juga Allah sandingkan iman dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memberikan penjelasan kepada kita,
ketika orang beriman akan lahir takwa, dan ketika takwa ada di dalam diri, maka akan lahir sifat-sifat baik dari diri tersebut. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, yang menjadi tafsiran para ulama daripada al-mu'minul qawi adalah tinggi intelektualnya. Soleh itu bagus, tetapi ketika soleh dan tidak memiliki ilmu, maka itu bisa bermasalah. Orang yang soleh bagus, tetapi ketika orang soleh tidak memiliki ilmu yang bagus dan berfatwa di tengah masyarakat, maka akan menyebabkan permasalahan dan konflik di masyarakat tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis memberikan peringatan kepada kita. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayakunu fi akhiri ummati, nanti pada akhir zaman akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, unasun, sekelompok orang, yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Sekelompok orang ini kemudian akan berbicara tentang agama, tetapi reaksi kita ketika mendengarkannya akan berpikir, apakah betul ini dari agama? Bahkan Rasulullah jelaskan, jangankan kita yang heran, orang-orang sebelum kita pun ketika mendengarkan hal tersebut pasti juga akan keheranan. Sesuatu yang benar akan disalahkan, sesuatu yang salah akan ditampakkan seolah-olah benar. Makanya pendengar, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam banyak kesempatan memberikan kepada kita motivasi dan semangat untuk meningkatkan intelektual kita. Di dalam ayat yang pertama turun, datang berupa perintah Iqra, membaca, yang merupakan adalah pintu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Di dalam ayat lain kemudian Allah juga jelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ini aspek yang kedua daripada 3 aspek yang harus ditingkatkan untuk menjadi bagian daripada al-mu'min al-qawi. Orang soleh, bagus. Orang yang berilmu, istimewa. Tetapi ketika orang soleh dan berilmu ini tidak memiliki fisik yang mumpuni, maka tidak terlalu banyak yang bisa didedikasikan untuk agama. Makanya aspek yang ketiga yang menjadi tafsiran daripada al-mu'minul qawi adalah kuat fisiknya, kuat badannya. Makanya kita mendengar, para pendengar, beberapa hadis, banyak hadis daripada Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu berolahraga. Rasulullah bergulat. Ini menunjukkan ketahanan fisik Rasulullah yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan menjadi momentum untuk kita bisa meningkatkan 3 aspek tersebut. Aspek keimanan, aspek intelektual, dan aspek fisik. Kita tingkatkan iman pada bulan Ramadan dengan cara meningkatkan amal soleh kita. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak salat, dan perbanyak qiyamul lail ketika di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, tingkatkan intelektual. Hidupkan siang dan malam Ramadan dengan mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengarkan dari guru yang mu'tabar, karena rukun yang pasti tidak bagi seorang penuntut ilmu adalah adanya seorang guru. Yang ketiga, kita latih fisik kita. Secara medis, ketika seseorang berpuasa akan memberikan pengaruh positif ke dalam diri seseorang tersebut. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tingkatkan 3 aspek ini, tinggi iman kita, tinggi intelektual kita, kemudian sehat badan kita, maka barulah kita tergolong ke dalam al-mu'minul qawi yang dikatakan lebih Allah cintai daripada al-mu'minul dhaif. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.